Shalom, selamat siang. Halo. Senang sekali hari ini boleh berjumpa kembali dengan saudara. Senang melihat wajah-wajah yang rindu ketemu sama Tuhan. Yang rindu menyembah Tuhan, yang rindu untuk boleh melayani Tuhan. Senang sekali. Saya berharap juga saudara boleh senang ketemu dengan teman-teman yang mencari Tuhan. Amin. Saudara, mari saya ajak kita membuka di dalam Roma pasal 8. Saya hari ini akan ajak kita untuk merenungkan satu topik tentang hidup dipenuhi Roh Kudus. Mari kita buka Roma pasal 8. Bagi saudara yang sudah menemukannya, saya undang bangkit berdiri, kita akan membacanya secara bergantian. Bagi saudara yang sudah menemukan bagian firman Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Roma pasal 8, ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Saya akan mulai ayat yang ke-5, Bapak Ibu melanjutkan sampai seterusnya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup oleh karena kebenaran. Sama-sama kita baca. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang tinggal membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Baik, siang hari ini saya akan memulai khotbah dengan sebuah kuis. Buat saudara yang bisa menjawab kuis ini, saya akan berikan hadiah, saya janji. Saya akan berikan langsung. Oke, sudah siap? Bagi yang mau jawab, angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu baru memberikan jawaban. Kira-kira gambar apakah ini? Ya betul, jawabannya gambar api ya. Nah, kira-kira gambar apakah ini? Ada yang mau jawab? Saya angkat tangan. Angkat tangan. Pak Manan apa? Aksesoris. Salah Pak Manan. Saya lanjutkan ya, mungkin belum terlalu jelas. Nah ini dia. Kira-kira gambar apakah ini? Angkat tangan. Yang mau jawab? Yang di belakang Mbak. Ya? Apa Digimon? Belut? Apa enggak dengar saya? Semut, kok langsung luar biasa. Betul sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Saya berikan hadiah langsung ya, Bu, nanti saya berikan ya setelah ini ya. Mau ambil silakan. Saudara, tepat sekali, tadi di berita banyak yang salah ya, hari ini langsung dijawab semut sehati kita Mbak. Luar biasa ya Ipo, tepuk tangan. Saudara, ini bukan jenis semut, ini semut biasa, semut normal yang sering kita ketemui di rumah-rumah begitu ya. Tapi semut ini adalah semut yang sudah terinfeksi sama satu bakteri. Bakteri apa namanya adalah Ophiocordyceps, yaitu jamur semut. Setelah ketika semut ini terinfeksi sama bakteri ini saudara, maka semut itu akan dikendalikan. Bakteri itu perlahan-lahan akan merasap ke dalam tubuh semut, lalu menguasai otak semut itu. Lalu setelah semut itu dikuasai otaknya, maka seluruh kehendak semut itu, tindakannya, tingkah lakunya, akan dikendalikan sama bakteri ini. Jadi semut ini tetap berjalan, semut ini kelihatan masih hidup, semut ini akan berjumpa dengan teman-temannya, bekerja, makan, tidur, dan lain sebagainya saudara. Semut ini tetap melakukan aktivitasnya normal, tapi bukan dirinya lagi yang mengendalikan dirinya. Dia bukan miliknya lagi, tapi dia miliknya jamur semut ini. Dia sudah dikendalikan sama sebuah bakteri.
Maka para ilmuwan mengatakan semut ini sekarang sudah menjadi zombie. Dia setengah hidup, setengah mati, menjadi zombie. Yang menguasai dirinya itu bukanlah dirinya lagi, tetapi ada bakteri yang mengerikan. Nah, setelah semut ini dikuasai, lalu kemudian dikendalikan, semut ini akan beraktivitas seperti biasa. Dia kembali ke rumahnya, ke sarangnya, nanti akan ketemu sama teman-temannya, terus nanti akan ditularkan kalau tidak pakai masker, gitu ya. Ditularkan ke teman-temannya. Lalu bakteri itu akan semakin berkembang biak, masuk dan menginfeksi rombongan-rombongan semut yang lain. Apa yang terjadi ketika semut ini sudah terinfeksi sejauh itu, saudara? Maka pelan-pelan bakteri ini akan menguasai otaknya, mengendalikan pikirannya, lalu kemudian semut yang sudah setengah mati ini, saudara, akan pelan-pelan diarahkan menuju ke sebuah tempat, lalu kemudian naik ke sebuah pohon, menggigit satu helai daun misalnya, dia gigit satu helai daun, lalu disitulah bakteri ini akan membunuh semut itu. Semut itu tertancap di dalam daun itu dan disitulah bakteri ini kemudian bertumbuh keluar dari kepala semut ini. Ini jamurnya, saudara. Ini jamurnya. Mengerikan ya, kelihatan semut ini masih hidup padahal dia sudah mati. Kelihatan dia berjalan, tapi yang menguasai dirinya bukan lagi dirinya, tapi ada bakteri yang sangat mengerikan. Ujungnya adalah kematian. Zombie semut namanya. Orang-orang menyebutnya ini adalah zombie. Ternyata dalam dunia ini ada zombie ya. Bagaimana kalau misalnya bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia? Kita makan begitu. Setelah orang ilmuwan di Tiongkok, mereka menemukan bahwa bakteri ini tidak berbahaya ternyata buat manusia. Malah bakteri ini setelah dipakai untuk menjadi pengobatan di Tiongkok. Makanya Tiongkok itu luar biasa ya, apapun dijadikan obat. Tidak apa-apa buat manusia, hanya ini berbahaya buat serangga. Jadi bakteri ini tidak hanya menyerang semut, dia juga bisa menyerang serangga, bisa menyerang serangga-serangga yang lain, belalang, apapun itu saudara, bisa diserang sama bakteri ini. Tapi kalau manusia enggak. Nah saudara, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat saudara, saya merenung bukankah hal yang serupa seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kita seringkali melihat ada zombie-zombie Kristen, zombie-zombie rohani yang datang ke dalam gereja. Apa sih zombie rohani itu? Apa sih zombie Kristen itu saudara? Saudara, orang-orang Kristen zombie itu adalah orang-orang Kristen yang datang ke gereja. Kelihatan pelayanan, kelihatan aktif, datang tiap minggu ikut PA dan lain sebagainya. Tapi masalahnya adalah yang mengendalikan mereka untuk datang ke gereja itu bukan dirinya. Itu bukan karena sebuah kerinduan ingin cari Tuhan. Tapi yang mengendalikan mereka apa? Perutnya. Di Jakarta ada orang yang ke gereja itu cuma cari makan, saudara. Ada. Bukan mau cari Tuhan. Waktu dengar khotbah dia tidur. Begitu mau makan, buka mulut gitu ya, cari makan. Ada. Mungkin ada lagi yang lain. Kita yang pelayanan. Kelihatannya mungkin pelayanan Tuhan. Kelihatannya mungkin kita menyenangkan hati Tuhan, menyembah Allah. Tapi jangan-jangan yang mengendalikan kita untuk pelayanan adalah kesombongan kita. Kita pengen show off. Kita pengen tunjukin sama orang bahwa saya pelayanannya bagus. Saya khotbahnya bagus dari yang lain. Saya nyanyinya suaranya tidak fals daripada si A, si B, si C. Yang mengendalikan kita adalah kedagingan kita. Kedagingan kita. Sudah jangan-jangan banyak, bahkan di antara kita mungkin ada. Yang kita datang ke gereja bukan cari Tuhan, tapi cari berkat. Kita pikir kalau ke gereja terus, kita pikir kalau doa terus, kita akan makin diberkati. Saudara, doa, pelayanan ke gereja itu hal baik. Tapi jangan sampai motivasi kita datang ke gereja, melayani Tuhan itu didorong oleh karena keinginan-keinginan pribadi kita. Itulah keinginan daging. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya percaya Jemaat Yepo tidak demikian. Jemaat Yepo adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan menolong kita. Saudara, inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma yang tadi kita baca. Saudara, Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus, yang hidupnya sudah ditebus oleh Kristus, hidupnya itu ya sudah merdeka, tidak lagi ada dosa. Dan setelah kita merdeka dan ditebus, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Maka pada waktu Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kita disebut sebagai orang merdeka. Nah, sebagai orang merdeka, kita nggak boleh lagi hidup dipimpin sama kedagingan kita. Tapi sebagai orang merdeka, kita harus hidup roh. Tapi masalahnya adalah
Berapa sering kita hidup di dalam pimpinan roh? Saudara, Paulus mengingatkan di dalam ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, Paulus berbicara ada dua pilihan sebetulnya sebagai orang Kristen, sebagai orang merdeka ketika kita menjalani hidup. Kita pilih mana waktu kita menjalani hidup? Pilih dipimpin sama Roh Kudus atau pilih dipimpin sama kita? Selalu ada pilihan itu. Dan dengan kata lain, Paulus sedang berkata, marilah kita itu dikuasai oleh apa? Oleh daging atau roh. Saudara, dikuasai oleh roh itu bicara bukan kuasa dalam arti otoriter. Otoriter artinya begini saudara, kalau misalnya saudara tidak sesuai dengan apa yang dimau Roh Kudus, maka saudara dibuang. Tapi Roh Kudus itu seperti pelatih di dalam hidup kita, yang melatih kita. Kalau kita nggak bisa, kalau kita gagal, kalau kita jatuh dalam dosa, dia akan menguatkan kita kembali, melatih kita kembali, sampai akhirnya kita menjadi bisa, amin. Saudara, saya beberapa waktu ini senang sekali diajak olahraga, saudara. Salah satunya diajak sama Ko Bobi sama Daniel. Pertama kali saya diajak jogging 5 km, saudara. Wah, saya awalnya takut sekali mau ikut, kenapa? Lama nggak pernah lari. Satu kali diajak lari 5 kilo, saudara. Wah, lari pertama kali menggeh ya bahasa Jawa ya, menggeh. Gitu loh saudara, mau copot tasnya. Plus, saya lagi sakit perut. Bayangin saudara, lagi lari, lagi sakit perut. Ini menggeh, ini juga menggeh. Gitu. Sambil lari saudara, setengah mati 5 kilo. Tapi saudara, Ko Bobi, Daniel tuh selalu menguatkan saya. Enggak apa-apa kok, kalau kamu enggak kuat, pelanin aja. Kalau kamu sakit perut, di sana, di hutan itu banyak jamban begitu ya. Enggak apa-apa kok, yang penting stabil. Nah saudara, kemarin saya diajak ke satu stadion di Tulung Agung. Namanya stadion Sawurjo ya, apa namanya? Mana Daniel? Rejo Agung ya, ada stadion tempat orang bisa lari. Kemarin pagi diajak ke sana. Setelah waktu lari ke sana saya ngelihat ada atlet-atlet 5 sampai 10 orang begitu ya. Mereka tuh dilatih sama pelatih saudara. Waduh, lari begitu tengah-tengah jalan. Muntah saudara. Kenapa? Nggak kuat, lari. Nah saudara lihat ya, saya mau cerita. Pelatihnya itu kuat sekali, keras sekali melatih mereka. Ayo lari, jangan seperti perutnya jangan diseret kayak begitu. Ayo lari lebih kuat lagi, lari lebih kuat lagi. Tapi orang-orangnya itu tetap ngos-ngosan saudara. Apa yang dilakukan oleh pelatih? Apakah pelatih memecat orang yang gagal kayak begini? Gak usah dilatih lagi, tinggalkan aja, cari orang yang lebih kuat? Enggak saudara. Pelatih itu tidak otoriter, tidak boleh otoriter. Kalau memang belum mampu, dilatih lagi. Kalau belum bisa, dilatih lagi. Nah saudara, inilah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu bukan kuasa otoriter. Yang kalau misalnya kita gagal, kita dibuang. Yang kalau misalnya kita tidak bisa, kita ditinggalkan sama Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus itu melatih kita untuk kita hidup di dalam roh. Roh Kudus itu memampukan kita untuk memilih antara dua pilihan. Memilih ikut dia atau memilih kedagingan kita. Tapi masalahnya sekarang adalah kita lebih memilih dikuasai oleh apa? Nah Paulus mengingatkan pada jemaat di Roma bahwa jangan sampai kita ini memilih keinginan daging kita. Jangan sampai kita memilih kemauan kita yang berdosa. Tapi mari kita pilih pimpinan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Terus apa sih keinginan daging itu? Saudara, keinginan daging itu merupakan tindakan seseorang secara sadar membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa. Perbuatan daging itu mengiring kita kepada hal yang tidak berkenan kepada Allah dan hanya pada keinginan kita manusia yang berdosa, egois jadinya. Egois, keinginan daging itu maunya nyamannya kita, bukan maunya Tuhan. Saudara pernah ketemu sama orang yang bangga dengan dosanya? Kalau datang ketemu itu menceritakan tentang dosanya, wah saya tadi melakukan dosa ABC. Saudara, saya ada satu kenalan begitu ya, dia datang, tiap kali datang tuh selalu cerita tentang dosanya. Pak David, wah saya habis marah sama satu orang, tak pukul dia sekali, rasain dong, rasa no gitu ya bahasa Jawanya gitu ya, rasain kamu. Biasa, ini masih untung tak pukul sekali, biasanya tak pukul 3 kali, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus begitu ya. Dia bangga menceritakan perbuatan dosanya, dia bangga marah dengan orang lain, dia bangga melakukan sesuatu yang Allah tidak berkenan dalam hidupnya. Soalnya itulah perbuatan daging mengiring kita kepada sesuatu yang Allah tidak suka. Perbuatan daging mengiring kita kepada perbuatan-perbuatan dan tindakan dosa. Dan apa yang Paulus katakan akibatnya dari orang yang memberi dirinya dikuasai oleh daging, akibatnya adalah keinginan daging itu mendatangkan maut bagi kita. Maut.
kematian. Daging itu hanya mengarahkan kita kepada sesuatu yang tidak berkenan, maut. Saudara dikasih oleh Tuhan, di Eskimo itu banyak beruang besar-besar. Saudara, beruang di Eskimo itu sangat besar, karena saking besarnya beruang, tinggi lebih besar daripada saya manusia, bisa hampir 3 meter gitu tingginya ya. Karena saking besarnya, maka kulit dari beruang di sana itu tebal, saudara. Sehingga karena kulitnya tebal, maka tidak mudah untuk ditusuk dengan, apalagi dengan pisau begitu ya. Dengan tombak itu tidak gampang mati. Apalagi ditembak, saudara. Ditembak juga tidak gampang mati. Jadi bagaimana kalau orang-orang Eskimo ini mau menangkap beruang di sana? Ada 2 cara. Yang pertama adalah diracuni, yang kedua adalah dijebak. Nah, saya mau ceritakan yang kedua, saudara, yaitu dijebak. Jadi biasanya kalau misalnya ada beruang liar yang suka mengganggu desa, makan ternak-ternak orang-orang di kampung, saudara, mereka itu akan membunuh beruang ini dengan cara apa? Dengan cara mereka taruh sebuah jebakan, yaitu seonggok daging, di dalam daging ini ditaruh benda-benda tajam, pisau, silet, apapun itu yang bisa melukai si beruang itu. Ditaruh ke dalam, lalu daging ini dibekukan di dalam es. Setelah dibekukan, ditaruh di tengah-tengah hutan atau dimanapun itu. Kemudian beruang itu akan mendatangi daging itu. Pertama-tama dia akan mengendus, mencium, menjilat sampai esnya itu mencair. Nah, ketika lidahnya itu menjilat es sampai mencair, maka lidahnya itu udah mulai terasa pilu atau bukan pilu penat, tidak terasa apa-apa, mati rasa. Nah, ketika dia sudah mati rasa, saudara, dia terus menjilat karena kelaparan, menjilat perlahan-lahan pisau yang ada di dalam daging itu akan melukai lidah dan bibirnya. Karena udah tidak terasa, terlalu dingin. Lama-lama yang keluar darah segar. Makin dijilat makin enak, makin dijilat makin enak, makin dijilat makin nikmat, terus dijilat. Lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan beruang ini kehabisan darah, tidak mati langsung di tempat, tidak, saudara. Dia bisa menghabiskan daging itu. Tapi dia sudah luka bagian lidahnya. Luka bibirnya. Nah, ketika luka bibirnya, saudara, lidahnya, maka waktu dia akan makan malam, makan siang, dan seterusnya, saudara, dia nggak punya kekuatan lagi, nggak ada niat lagi mau makan. Nah, lama-lama bakteri itu akan membuat lidahnya itu menjadi busuk, mulutnya menjadi busuk. Akhirnya beruang nggak bisa makan lagi. Perlahan-lahan, hari demi hari, matilah beruang itu dengan cara yang sangat mengerikan. Saudara, saya rasa demikian lu juga lah dengan keinginan daging. Saudara, keinginan daging itu membuat kita makin hari makin nyaman, betul? Makin dilakukan, makin nikmat. Saudara, saya pernah dulu sebelum saya belum terlalu serius dalam Tuhan. Sudah dalam Tuhan tapi belum terlalu serius. Kalau di Kalimantan tiap kali Imlek itu selalu ada judi, pesta judi. Biasa bisa seminggu, saudara. Saya dikenal dewa judi dulu begitu ya, dewa judi David Chong. Nah, saudara, waktu di Kalimantan satu kali Imlek, saya diberi angpau sama mama. Wah, besar, angpaunya 50.000 waktu itu. 50.000, wah, saya pikir kalau 50.000 habis beli makan, habis semua ya. Saya pengen putar deh modal ini. Dengan cara apa? Pergi main judi. Saudara, saya duduk pagi. 50.000. Nggak langsung habis, nggak langsung pasang. Pertama coba-coba dulu deh, takut kalah, nanti kalau habis kan nyesel. Pasang 5.000. Ternyata balik 5.000, dapat 10.000. Kalau saya gandakan, dapat lebih banyak. Pasang lagi 20.000, beranikan diri. Saudara tahu saya dapat berapa setelah saya main seharian? Saya berhasil dapat 50 juta di tangan, saudara. Besar sekali, wah, saya senang. Tapi yang namanya keinginan itu enggak bisa di stop. Sampai kalau mungkin bandarnya bilang saya sudah bangkrut, mungkin saya baru stop ya. Tapi bandar tetap buka, enggak bisa dihentikan. Ini kalau saya gandakan lagi bisa jadi 70 juta, 80 juta, 90 juta, 100 juta. Wow, saya pulang ke rumah bisa kasih 100 juta ke mama saya, perpuluhan lah. Ke mama saya 1 juta gitu kan ya. Ke gereja nanti perpuluhan dari uang judi misalnya gitu. 50 juta, sekarang sudah di tangan. Tapi yang namanya keinginan tuh enggak bisa di stop. Apa yang saya lakukan? Pasang lagi, kalah. Pasang lagi, kalah. Enggak terima saya. Pasang lebih besar lagi, kalah. Pasang lebih besar lagi. Akhirnya saya pergi bawa 50.000, saya pulang 0 rupiah. Tidak ada yang dibanggakan dari itu, saudara. Saudara lihat keinginan daging. Dalam hidup kita sehari-hari ada 2 pilihan. Pilihan mana yang kita sering kali pilih? Ikutin roh atau ikutin daging?
dalam diri kita. Ikutin daging itu nyaman, ikutin daging itu jalan paling pintas. Contoh saudara, kalau kita berantem dalam rumah tangga buat bapak ibu yang nikah, yang baru nikah misalnya. Kalau lagi berantem paling gampang ngomong apa? Kita wes cerai aja, pisah aja. Itu paling gampang. Tapi kalau ngikutin keinginan roh, David ampuni, tenang ampuni, enggak apa-apa, jalani. Dosa loh kalau kamu cerai loh. Paling gampang keinginan kita adalah wes cerai aja. Selesai semua urusan. Saudara, sekali lagi dalam hidup kita ada dua pilihan. Itu kita jalani. Kita mau jalani yang mana? Hidup pimpinan roh atau hidup dalam keinginan daging. Saudara, keinginan daging itu membuat kita menjadi mati secara rohani. Sama seperti beruang tadi. Mati secara rohani. Kalau kita terus dipimpin oleh daging, kita tidak akan mengerti yang namanya pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan mengerti yang namanya bahasa-bahasa rohani di dalam gereja. Nggak ngerti. Kita nggak ngerti bersyukur. Taunya bersungut. Lebih gampang bersungut daripada bersyukur. Kalau memang punya masalah, ya wajar. Masalah itu adalah sesuatu yang real. Paling gampang ketika punya masalah apa? Paling gampang adalah dengan bersungut-sungut. Dibandingkan dengan mengucap syukur. Kenapa? Karena susah memang mengucap syukur. Tapi keinginan roh membuat kita untuk mendorong kita supaya kita bisa bersyukur, bukan bersungut saudara. Tapi orang yang hidup di dalam daging tidak akan mengerti yang namanya demikian saudara. Kita mati karena kita sudah mati secara rohani. Keinginan daging membuat kita itu tidak mau taat kepada Tuhan. Susah taat sama Tuhan itu, susah. Kita tidak ngerti apaan sih, saya punya hidup sendiri kok Tuhan, kok ngatur-ngatur hidup saya. Saya jalani hidup sendiri, sukses juga buat saya sendiri kok Tuhan. Susah. Kenapa? Karena kita selalu dikendalikan oleh keinginan daging. Keinginan daging membuat kita mati secara rohani. Kita tidak mengerti apa maunya Tuhan, kita tidak mau peduli apa yang Tuhan perintahkan, bahkan kita tidak mau taat kepadanya. Kita lebih senang dengan perbuatan dosa dan terus melukai hati Tuhan. Dan kita tidak bertumbuh, saudara. Perbuatan daging itu membuat kita menjadi orang Kristen yang mandul atau impoten. Tidak bisa menghasilkan buah. Kita ibadah, kita ke gereja, tapi tetap sama aja. Kita pelayanan, kita melakukan banyak aktivitas rohani, tapi kita tidak pernah berubah. Ngomong kasar ya tetap ngomong kasar, judi ya tetap judi, berbuat dosa ya tetap berbuat dosa, nonton porno ya tetap nonton porno. Tidak pernah berubah kalau kita terus memelihara keinginan daging dalam hidup kita. Sekali lagi saudara. Sebagai orang percaya ada dua pilihan dalam hidup kita. Kita mau pilih yang mana? Ikutin keinginan roh atau ikutin keinginan daging. Keinginan roh membuat kita hidup dan menang. Tapi keinginan daging membuat kita makin hari makin mati. Kita tidak pernah peka dan mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berikutnya saudara, keinginan roh. Apa sih keinginan roh itu? Keinginan hidup dalam roh itu adalah tindakan seseorang secara sadar membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus setiap hari. Saudara, dikuasai Roh Kudus itu bukan dalam arti event, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa orang yang dikuasai Roh Kudus tuh kalau misalnya dia mau pelayanan, kalau misalnya dia mau melakukan hal-hal yang besar. Kalau buat anak sekolah mungkin, kalau lagi ujian, ujian karena susah Roh Kudus tolong saya. Karena mau pelayanan besok susah rasanya, Roh Kudus pimpin saya. Saudara, pimpinan Roh Kudus itu bukan dari event, bukan dari kegiatan-kegiatan yang besar, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan Roh Kudus itu mengiring kita kepada apa? Hal yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Saudara, menyenangkan hati Tuhan itu bukan dengan memberikan persembahan besar, pelayanan dengan banyak, atau tenaga kita persembahkan luar biasa. Tidak. Menyenangkan hati Tuhan itu adalah dengan kita hidup setiap hari, bergaul bersama dengan Roh Kudus, mengikuti kehendaknya dan melakukan keinginannya. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roma 8 ayat 9 mengatakan bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus itu adalah bukti bahwa dia itu adalah milik Kristus. Omong kosong kalau ada orang mengaku saya murid Kristus tapi hidupnya tidak pernah mau dipimpin sama Roh Kudus. Omong kosong kalau ada orang Kristen yang bicara saya rajin ke gereja, saya rajin pelayanan, saya rajin baca Alkitab tapi hidupnya tidak pernah mau diberikan kepada Roh Kudus. Tadi Roma mengatakan bahwa orang yang tidak punya Kristus sudah pasti hidupnya dipimpin oleh kedagingan. Sebaliknya saudara, orang yang punya Kristus dalam hidupnya maka pasti dia itu akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus itu menuntun kita pada kehidupan yang benar, kehidupan yang saleh, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Kehidupan yang terus berjuang untuk melawan dosa. Saudara, kita orang Kristen bukan berarti kita tidak bisa buat dosa. Bukan berarti kita tidak bisa buat dosa. Tetap bisa buat dosa, tetapi perasaan kita ketika berbuat dosa itu berbeda. Roh Kudus itu akan terus menginsafkan kita, akan terus menegur kita sehingga pada waktu kita berbuat dosa, tidak sama lagi dengan kehidupan kita yang lama. Roh Kudus akan menuntun kita seperti seorang pelatih yang melatih kita, mengasah kita, mendorong kita supaya kita semakin hari menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Roma 8:14, orang yang dipimpin Roh Kudus itu membuktikan bahwa orang itu adalah anak Allah. Anak Allah, jangan pernah mengaku diri anak Allah kalau kita tidak pernah minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Jangan pernah mengaku diri kita adalah anak Allah, murid Yesus. Tapi kalau kita tidak pernah minta Roh Kudus pimpin hidupku. Aku mau lakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Galatia 5. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memberi buah untuk Allah dan senangkan hati Tuhan dalam hidupnya. Saudara, senangkan hati Tuhan. Buah bagi Allah itu bukan pelayanan. Senangkan hati Tuhan dan buah bagi Tuhan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita memilih antara keinginan roh dan keinginan daging. Kalau kita orang yang selalu memilih keinginan daging dan kenikmatan diri kita sejati, sudah tentu saudara, kita mengabaikan bahkan mendukakan Roh Kudus dalam hidup ini. Sebab itu saudara, mari kita renungkan baik-baik saat kita menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita menjalani setiap keputusan yang ada. Bagaimana kita memilih setiap hal dan mengambil keputusan. Tapi masalahnya begini saudara, kita sering berpikir bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya dipenuhi dan dengan fenomena rohani yang luar biasa. Contoh saudara ya, dulu saya sering berpikir begini, wah orang yang dipimpin Roh Kudus itu kalau datang ke gereja pakaiannya rapi, cantik, ganteng. Begitu ya, persiapan luar biasa. Kalau pelayanannya itu bagus, dipersiapkan dengan rapi. Itu orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Saudara, apakah demikian? Atau orang yang dipimpin Roh Kudus itu adalah pengkhotbahnya itu hebat. Kalau khotbah bisa bikin semua orang dalam gereja itu nangis-nangis, ketawa-ketawa. Itu orang yang dipimpin sama Roh Kudus. So dulu saya berpikir, fenomena ini membuktikan bahwa orang-orang ini adalah orang yang dipimpin Roh Kudus. Apakah demikian saudara? Saya mau cerita saudara. Saudara, satu kali saya pernah diundang khotbah di sebuah gereja, lumayan besar saudara. Saudara, waktu saya khotbah masuk ke dalam gereja, wah saya terkagum-kagum melihat gerejanya, luar biasa besar. Besar, pelayan-pelayan yang luar biasa rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Terus waktu saya duduk di depan lihat majelis-majelisnya saudara, wah majelis-majelisnya luar biasa ya. Ada satu majelis yang itu pakai ikat pinggang yang gambarnya H gitu loh. Apa itu mereknya? Hero ya. Hermes, saudara tahu ikat pinggang Hermes itu harganya berapa? Satu ikat pinggang ini, itu bisa ratusan juta. Ikat pinggang tok loh, saudara kalau menculik orang ini, gak usah minta duit di rumahnya. Culik aja dia, ambil bajunya, ambil ikat pinggang, ambil sepatu, udah kaya saudara. Kaya sekali. Saudara saya bayangkan, wah orang kaya ini luar biasa ya, dia cinta Tuhan sekali. Datang duduk di depan pakai rapi dan lain sebagainya. Saudara singkat cerita, setelah ibadah dimulai, WL masuk, singer masuk, wah saya perhatikan, wih WL-nya ganteng singer-singernya cantik-cantik, saya minder saudara. Pasti mereka persiapannya luar biasa. Saudara waktu WL mulai menyanyi, wah WL-nya bagus, suaranya tuh kalau ngomong gak fales saudara ya. Jadi begitu dia ngomong, saudara mari kita menyembah Tuhan gitu ya. Bulu kuduk saya langsung merinding, waduh rasanya saya sudah dipenuhi dengan aliran-aliran listrik kesetrum mati gitu ya. Rasanya saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, begitu dia ngomong aja ya, saudara mari kita memuji Tuhan. Semua orang mulai menangis. Saudara waktu puji-pujian dinaikkan, singer mulai menyanyi, jemaat mulai angkat tangan, ada yang menangis saudara. Ada yang menangis, saya perhatikan kiri kanan, ada yang menangis. Wah luar biasa ibadah di tempat ini, benar-benar dipenuhi sama Roh Kudus. Saudara di tengah-tengah ibadah, nah ini saudara tidak boleh lakukan ya. Saya melakukan dosa sebetulnya itu saudara. Apa yang saya lakukan saudara? Saya berimajinasi. Apa yang saya imajinasikan? Saudara lagi tengah-tengah ibadah saya berimajinasi. Kalau sayalah yang disembah dalam ibadah itu. Saya berimajinasi jadi Tuhan. Berdiri di atas mimbar. Semua jemaat menyanyi. David Chong, ku mau menyenangkanmu. Saya lihat sebelah kiri ada noni-noni cantik saudara. Putih-putih kulitnya mata sipit-sipit. David, ku serahkan hidupku. Waduh. Lihat bapak-bapak tadi orang-orang kaya. David,
Apa lagi lagunya? Semua menyembah saya. Wah, senang gak disembah, saudara? Pernah, gak boleh ya, saudara gak boleh imajinasi kayak gitu ya. Senang gak disembah? Senang. Senang gak dipuji? Senang. Senang luar biasa. Aduh, saya menikmati puji-pujian yang ada buat diri saya, tapi ya. Saya menikmati. Tapi waktu saya buka mata, saudara, saya lihat sebelah kiri. Ada orang lagi angkat tangan. Duh, ini kan orang tadi ketemu di toilet. Saudara tahu waktu ketemu di toilet sebelum ibadah, dia ngapain? Dia ngilokno saudara temannya sendiri. Gosip no temannya sendiri. Ngejelek-jelekin temannya sendiri dengan mulutnya. Sekarang dalam gereja, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Mau nangis-nangis. Jengkel liatnya. Saya lihat di sebelah, oke, mungkin cuma satu orang dalam gereja ini. Karena semuanya dipenuhi Roh Kudus, saya pikir ya. Saya lihat lagi di sebelah kanan. Oh, ada engkoh-engkoh. Waktu di parkiran, pas saya datang naik motor. Tahu enggak engkoh-engkoh itu ngapain? Dia lagi buka pintu karena jam udah mepet, dia buka pintu, emaknya keluar, mamanya udah tue, begitu ya, mamanya udah tue. Weh cepat wis tue, jangan lama-lama kita udah mau telat, ayo cepat. Diseneni di tengah-tengah umum, mamanya sendiri. Tapi dalam gereja, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Setelah waktu saya berimajinasi jadi Tuhan, saya jadi mumet, saudara. Aduh, enggak betah saya jadi Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang munafik kayak begini. Saya enggak tahu yang jadi WL. Mungkin sebelum pelayanan tadi malam buat dosa nonton video porno. Loh kok ketawa? Pengalaman ya? Mungkin sebelum pelayanan tadi malam mukuli istrinya. Saya enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan tahu. Soalnya saya bayangkan, hati saya jadi jengkel, jadi marah. Kalau saya disembah, kalau saya jadi Tuhan, tak buang semua jemaat kayak begini. Buang aja ke mana, ke laut Kali Berantas itu. Laut, luar biasa laut. Sungai kali. Tak buang aja. Tapi luar biasa Tuhan kita tidak demikian, saudara. Tuhan kita tidak demikian, dia tahu. Sebelum saudara tadi datang ke gereja, sebelum tadi saudara nyanyi, Tuhan tahu pikiran saudara apa. Roh Kudus tahu saudara ngomong apa ke orang lain. Roh Kudus tahu saudara lagi jelekin siapa. Roh Kudus tahu. Saudara, pimpinan Roh Kudus itu bukan dari kelihatan di mimbar ini. Bukan. Pimpinan Roh Kudus itu adalah bagaimana kita itu menjalani hari-hari kita. Waktu kita memilih untuk bicara sama orang lain. Bagaimana kita memilih kata-kata kita yang baik membangun orang lain. Waktu kita ngobrol dengan orang lain. Bagaimana kita membangun orang lain, membuat orang makin kenal Tuhan. Amin, saudara-saudara. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Setelah saya mau cerita ada satu orang, ini namanya Ko Jeff. Dia orang dekat sama kami, sama saya sama Ruce, bantu pelayanan kami di kaum muda di Jakarta. Saudara, Ko Jeff ini seorang bisnismen yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Saudara tahu, Ko Jeff ini adalah seorang yang, ya dia punya bisnis, bisnis entertain gitu loh. Kalau misalnya ya yang ngurusin event organizer, tapi event organizer bukan yang hal yang kecil, yang besar-besar ya. Misalnya kalau ngundang artis, ada acara-acara apa, itu besar-besar acaranya dia. Saudara bayangkan, orang yang punya usaha ngumpulin orang banyak di masa pandemi, jalan enggak usahanya? Enggak jalan, mati usahanya. Dia punya karyawan 30 sampai 40 orang, mati. Waktu pandemi datang dia stres setengah mati Ko Jeff ini. Setengah mati. Waktu pandemi datang enggak bisa jalan, enggak ada pemasukan, yang ada hanya pengeluaran, biaya perawatan ini dan itu, gaji karyawan tetap harus dibayar. Saudara, waktu saya ngobrol sama beliau, dia tuh ngomong begini. Ada dua pilihan yang bisa saya lakukan waktu itu, dia bilang. Yang pertama, saya bisa memilih untuk memecat karyawan-karyawan yang sudah tidak terlalu penting, atau bisa diperbaiki, ataupun bahkan kurangi lebih banyak karyawan, supaya saya bisa lebih cuan, mempertahankan omset dan lain sebagainya, pengeluaran tidak terlalu banyak, saya bisa pecat. Tapi kalau saya pecat, nanti mereka makan apa? Kalau saya pecat, nanti anak istri pulang makan apa? Dan yang kedua pilihannya adalah saya tetap menggaji mereka. Nggak ada kerjaan saudara, nggak ada kerjaan, suruh ngantor. Nggak ada kerjaan, ngantor pun online waktu itu ya, sudah nggak boleh masuk karena di rumah aja. Tetap digaji, tetap dikasih THR sama Ko Jeff ini.
Tetap. Saudara tahu kalau saudara di posisi ini, saudara pilih yang mana? Pilih yang mana? Pak Manan kalau jadi begini pilih yang mana Pak? Susah ya, enggak usah dijawab, enggak apa-apa. Susah. Saudara dia tetap pilih yang nomor 1, yang nomor 2. Tetap menggaji mereka. Saya tanya kenapa? Kenapa kok tetap begitu kok? Kok kayak enggak berhikmat loh kamu kok bilang. David, orang-orang ini sudah bekerja mati-matian bagi saya. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Mati-matian. Mereka diminta lembur, tetap lembur. Bekerja tambah banyak. Mereka mati-matian buat perusahaan ini. Sekaranglah waktunya saya juga mati-matian untuk mereka. Sekaranglah waktunya saya berjuang semati-matinya. Supaya mereka tetap bisa hidup, saya akan pertahankan. Saudara, mudah? Tidak mudah bagi Kojef. Tidak mudah. Dia ngomong begini, kalau mau ambil gampangnya dia bilang ya, ngambil mudahnya dan senangnya saya bilang, oh saya tetap pilih nomor 1, kalau mau senangnya, kalau mau mudahnya saya pilih nomor 1. Jalan pintasnya nomor 1, wes pecat aja, nanti kalau semua usaha sudah, kondisi sudah stabil, baru panggil lagi mereka. Gampang, tapi kan pandemi mau berapa lama enggak tahu. Saudara tahu apa yang membuat dia mau melakukan ini? Saya tanya lagi saudara, dia katakan begini, saudara kita ini sebagai orang Kristen, dia bilang begitu ya. Kita ini sebagai murid Yesus, selalu ada 2 pilihan dalam hidup kita. Ketika kita menjalaninya. 1, kita mau ikut keinginan daging kita, hawa nafsu kita, egoisnya kita, kerakusannya kita, ketamakannya kita. Atau yang kedua, kita pilih dipimpin oleh Roh. Dan saya memilih dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, itulah yang membuat Kojef ini kemudian mempertahankan. Berapa lama? 2 tahun. Saudara, susah sekali. Dia bingung, stres, setengah mati, hampir rumahnya dijual. Saudara, beberapa aset sudah dijual untuk mempertahankan karyawan-karyawannya. Uang tabungan sudah mulai keluar untuk karyawan-karyawannya. Susah, tidak mudah ikutin pimpinan Roh. Sulit sekali bagi dia, sulit. Tapi itulah keputusan-keputusan yang terjadi dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk dipimpin sama Roh Kudus. Dan hari ini, setelah pandemi dinyatakan aman, saudara. Usaha sudah mulai bisa jalan seperti biasanya. Saudara, Kojef ini diberkati oleh Tuhan sekali. Beberapa waktu dia sempat ngobrol sama saya lewat telepon, saudara. Ko David, thank you banget supportnya selama ini. Thank you doanya, dia bilang. Kami dikontrak sama perusahaan di Hong Kong, kami dikontrak sama perusahaan di Singapura, perusahaan-perusahaan besar, go internasional, yang uangnya enggak sedikit. Hari ini usahanya luar biasa diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau tunduk sama tuntunan Roh Kudus dalam hidup ini dan berjuang untuk Roh Kudus dan bersama Roh Kudus, saudara, berapa susah sih buat Tuhan itu untuk buka jalan buat kita? Berapa susah sih untuk Tuhan menuntun kita untuk menuju ke masa depan yang baik? Sangat gampang. Tapi kita seringkali maunya enaknya. Maunya cari yang gampang, jalan yang gampang. Kalau hari ini saudara, hari ini buat engkau anak-anak muda misalnya. Anak-anak muda. Seringkali kita berpikir masa depan itu enggak tahu kayak gimana. Masa depan seringkali kita atur sendiri. Saya mau sekolah di tempat A, B, C, D supaya saya jadi A, B, C, D. Percayalah kalau engkau belajar dari masa mudamu dipimpin sama Roh Kudus. Dipimpin sama Allah. Maka pintu masa depan itu dengan gampang Tuhan bukakan buat kamu. Dan dia bisa menjadikan kamu orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara yang bergumul dengan keluarga. Jalan gampangnya mungkin adalah pisah aja. Suami istri. Jalan pisahnya adalah, jalan gampangnya adalah pisah aja wes. Tidak ada masalah lagi kan. Tapi kalau saudara mau ikuti pimpinan Tuhan, enggak Tuhan, aku mau mengampuni. Enggak Tuhan, aku mau berjuang, pertahankan keluarga ini. Sekalipun susah, enggak Tuhan, aku mau. Berapa susah sih kata Tuhan, nanti tak ubahkan istrimu, tak ubahkan suamimu. Berapa sulit buat Tuhan. Amin. Saudara yang bergumul dengan ekonomi, mungkin saudara merasa susah hati, ekonomi saya susah, mau makan dari mana, usaha dari mana, duit dari mana, enggak tahu. Jalan gampangnya adalah, ya, cari dukun. Tapi kalau saudara memberi diri dipimpin oleh Tuhan, saudara percaya, Tuhan enggak apa-apa hari ini aku kekurangan, tapi aku tetap setia sama Tuhan.
Berapa susah buat Tuhan membalikkan hidup saudara? Berapa susah? Hanya pertanyaannya, saudara mau enggak dipimpin sama Roh Kudus? Mau enggak? Jangan pilih jalan yang gampang. Pilihlah jalan bersama dengan Roh Kudus. Maka segala sesuatu dapat dibalikkan dalam nama Tuhan. Amin. Saudara, yang terakhir saya mau kasih kita tunjuk kisah hidup orang ini. Saudara. Mungkin boleh di-play video suaranya. Saudara, namanya adalah Mbah Lasa, umurnya 84 tahun, pekerjaannya tukang pijet, matanya buta, saudara. Dia sudah tinggal sebatang kara, istrinya meninggal tahun 1992. Bisa tolong suaranya? Saudara, hidupnya tidak mudah. Dia tukang pijet, bayangkan. Video ini diambil waktu masa pandemi di Jakarta, saudara. Sudah bisa videonya? Nggak bisa ya? Oke, enggak apa-apa. Saudara bisa bayangkan pekerjaan tukang pijet di masa pandemi. Pemerintah bilang social distancing. Tidak boleh sentuhan. Dapat penghasilan dari mana? Orang miskin kayak begini, sudah tua lagi, mau kerja apa? Enggak bisa. Mau pikul-pikul enggak bisa. Enggak ada pekerjaan, mata buta. Dari mana, saudara? Susah hidupnya, enggak gampang. Pak Mbah Lasa ini, tapi hidupnya, saudara perhatiin, hidupnya terus dipimpin sama Roh Kudus. Dengan cara apa? Tiap hari dia berdoa dan dia percaya, sekalipun hari ini enggak punya makanan, sekalipun hari ini enggak punya minuman, sekalipun hari ini enggak punya uang, enggak apa-apa, tapi saya percaya Tuhan pelihara saya. Mbah Lasa, saudara. Tinggal sebatang kara. Sekalipun semua orang enggak ada yang kenal dia. Dia enggak punya teman dalam hidupnya. Tapi dia percaya ada Tuhan bersama dengan dia. Saudara, beberapa kali Mbah Lasa itu menyerukan pengen sekali datang ke gereja. Masa pandemi orang kayak gini mau suruh ke gereja enggak? Tapi dalam kesehariannya di masa pandemi, saudara, tiap hari dia berlutut di hadapan Tuhan dan percaya Tuhan pasti pelihara aku. Tuhan pasti tidak akan pernah tinggalkan aku. Dan yang terpenting, saudara, ketika ditanya, apa yang jadi harapanmu di masa mendatang? Dikatakan begini, kalau saya punya tenaga, Tuhan berikan saya tenaga lebih. Dan kalau saya pun dikasih Tuhan sedikit uang aja, saya hanya mau berbagi kepada Tuhan. Saya mau berbuat bagi Tuhan. Karena tidak ada yang bisa saya berikan lagi buat Tuhan. Kalau saya punya tenaga, saya pengen melayani Tuhan, beritakan Injil, ngomong, beritakan tentang Tuhan. Kalau saya punya uang, saya pengen berbagi kepada sesama saya. Saudara, dia udah tua, lemah, tenaga dia butuh, tapi dia pengen kasih ke orang lain. Saudara, dia miskin, gak punya warisan, gak punya apa-apa. Tapi kalau punya uang, saya pengen berbagi dengan orang lain. Saudara, inilah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Sehari-hari. Jangan ngomong kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau hidup kita selalu egois, kita gak peduli orang, kita gak peduli pekerjaan Tuhan, kita gak peduli pemberitaan Injil, kita gak peduli dengan hal-hal rohani. Jangan ngomong kita dipimpin Roh Kudus kalau hidup kita selalu mengeluh dan tidak pernah bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, waktu saya mendengar kisah Pak Mbah Lasa ini, saudara, hati saya renyuh, saya malu saya jadi hamba Tuhan, saudara. Malu. Mata saya bagus, tenaga saya kuat, uang saya cukup, ada untuk makan, untuk minum ada. Tapi seringkali kalau diminta pelayanan, aduh, saya ngeluh. Tapi kadangkala diminta untuk datang ke ibadah, saya ogah-ogahan. Tapi kadangkala diminta untuk peduli, mendoakan orang lain, kadangkala saya berpikir egois. Saya aja punya banyak masalah, masa saya doakan orang lain? Saya malu dengan orang seperti ini. Dia enggak punya apa-apa, bahkan mau makan apa besok pun enggak tahu. Tapi enggak khawatir dengan hidup. Saya malu jadi hamba Tuhan. Besok sudah terencana bisa makan apa. Tapi saya masih khawatir dengan hidup ini. Saya masih susah dengan hidup ini.
Saudara, saya malu jadi hamba Tuhan. Kita belajar sama-sama dari Mbah Lasa. Sungguh ini adalah sesuatu yang ironis, saudara. Ironis sekali kalau kita lihat fakta. Kadang kalau kita dengar khotbah di dalam gereja, itu rasanya lama pengennya bawanya tidur, bawanya ngantuk. Tapi kalau di rumah lihat TikTok, lihat YouTube, menarik sekali, habis 3 jam, seharian habis juga gak apa-apa. Kalau kecuali internetnya sudah mati aja, baru mungkin kita gak nonton. Malu, saudara. Ironis sekali. Sekarang Tuhan izinkan kita bisa ikut ibadah dengan cara yang mudah. Saudara, enak, ibadah ada AC, dengan Megatron, suara sound system yang sangat baik. Tapi kita sering memilih untuk males-males datang ke gereja. Males-malesan datang ke gereja. Saudara, ironis sekali. Kalau kita mau jalan-jalan kemanapun, saudara. Kita mau jalan-jalan, kita udah siapin seminggu sebelum, bahkan sebulan sebelumnya kita udah siapin semuanya. Kita udah mikir nanti mau pakai baju apa, nanti mau bawa duit berapa, nanti mau naik apa. Kita sudah pikir semua. Tapi kalau mau ibadah hari Minggu, mikirnya kapan? Tadi pagi, oh hari ini ibadah ya. Baru cari baju, baru siapin uang kolekte. Bahkan uang kolekte pun sampai di gereja baru disiapin. Saudara, kita malu. Roh Kudus sudah diberikan dalam hidup kita. Masa akan kita mau terus dikendalikan oleh daging kita? Saudara, ironis sekali. Uang 50.000, kalau kita buat jalan-jalan, buat anak muda kalau nonton di bioskop rasanya itu uang kecil. Nonton bioskop sekali nonton habis hati senang memang, dipuaskan. Tapi kalau 50.000 buat masuk dalam kantong persembahan, rasanya besar sekali. Kalau bisa Tuhan kasih yang warna lain lah, jangan yang warna biru inilah. Besar sekali rasanya. Padahal saudara ikut ibadah dengan saudara ujung-ujungnya ke jamban. Tapi kalau saudara datang ke ibadah, saudara berikan persembahan saudara, uang saudara kepada Tuhan. Saudara, Tuhan bisa pakai itu menjadi alat untuk membangun kerajaan kekal di tengah dunia ini. Jauh lebih berguna. Saudara, saya tidak menuntut semua kita kasih 50.000, tidak. Tapi maksud saya adalah, seringkali kalau di luar sana, kita berani jor-joran uang gede. Rasanya uang 100.000, 200.000, 500.000 buat di luar sana, kurang malah. Tapi buat gereja terlalu banyak itu. Ironis, saudara, ironis. Terkadang begitu mudah mulut kita ini kalau ngobrol kejelekan orang. Gampang kita itu kalau duduk sama teman-teman gosipin kejelekan orang. 3 jam ngomong, kata tuh udah habis-habis. Gosipin kejelekan orang. Gampang sekali. Ngomongin tentang orang lain, gampang sekali. Mau duduk 3 jam, mau duduk 4 jam. Gampang. Tapi kalau Tuhan minta kita untuk pelayanan, Tuhan minta kita untuk kesaksian, beritakan tentang kebaikan Tuhan, satu kata pun kita sulit keluar. Ironis kan, saudara? Mari kita bertanya, benarkah kita sudah dipimpin sama Roh Kudus? Benarkah kita sudah dipimpin sama Roh Kudus? Mari kita tenangkan diri. Kita tundukkan kepala.